Meskipun dalam keadaan COVID-19 seperti ini, kita harus tetap semangat ya menjalani hari-hari kita. Oh iya, jangan lupa gunakan masker dan tetap jaga jarak. Nah, saya Lili Husna, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini saya akan membagikan terkait bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Serdang Bedagai. Nama Serdang Bedagai sendiri diambil dari dua kesultanan yang pernah memerintah di wilayah tersebut, yakni Kesultanan Serdang dan Padang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai yang beribu kota Kota Seirampah merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada 18 Desember 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Sesuai dengan catatan sejarah, wilayah Serdang Bedagai sendiri merupakan wilayah yang pernah berdiri kesultanan. Maka peninggalan bangunan situs bersejarahnya juga masih dapat kita lihat hingga kini. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bagaimana bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan merupakan salah satu bukti eksistensi Kesultanan Serdang di masa lalu. Dahulu kala, lokasi masjid ini berada tidak jauh dari Istana Kesultanan Serdang, Istana Darul Arif. Namun, pada tahun 1865, istana tersebut dibakar Belanda bersama Masjid Raya Rantau Panjang. Sebagai akibat kemarahan Belanda karena di dua tempat tersebut dijadikan markas para pejuang kemerdekaan Indonesia atas izin Sultan yang memang mendukung pergerakan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam prasasti pembangunan masjid di tembok Masjid Raya Sulaimaniyah, dijelaskan bahwa masjid ini didirikan oleh Sultan Syariful Alamsyah pada tahun 1894 seiring dengan dipindahkannya ibu kota kesultanan dari Rantau Panjang ke Istana Kota Galuh Perbaungan. Tahun 1901, Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan dibangun secara permanen. Nama masjid ini sendiri dinisbatkan kepada Sultan Sulaiman yang membangunnya. Selain di Kota Galuh Perbaungan, Sultan Sulaiman juga membangun masjid dengan nama yang sama di Pantai Cermin pada tahun 1901 dan sama-sama masih eksis hingga kini. Dari catatan sejarah yang tertulis, dapat juga diketahui bahwa Masjid Raya Sulaimaniyah telah mengalami beberapa renovasi seperti yang dijelaskan dalam sebuah prasasti pembangunan masjid yang terletak di sebelah pintu masuk masjid, bahwa Masjid Sulaimaniyah ini telah beberapa kali direnovasi, yaitu tahun 1964, 1967, dan tahun 2004. Bangunan Masjid Raya Sulaimaniyah ini tidak terlalu menonjol, mirip dengan bangunan-bangunan khas Melayu lainnya. Sepintas lalu, masjid ini terkesan memiliki keunikan tersendiri. Sepintas, tidak seperti bangunan masjid, melainkan seperti kantor-kantor pemerintahan dengan corak khas adat budaya Melayu dengan figura berwarna kuning dengan atap berwarna hijau. Ruang utama Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan merupakan bagian ruang inti masjid yang berfungsi sebagai ruang sholat. Bentuknya persegi panjang yang melambangkan kesederhanaan duniawi dengan ukuran 21 x 23 meter. Ruang utama dilengkapi oleh 7 buah pintu yang digunakan para jamaah untuk masuk ke bagian ruang utama masjid. Bentuk persegi panjang Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan terdiri atas 3 bagian, yakni bagian atap, badan, dan lantai atau pondasi. Di dalam masjid terdapat 4 pilar beton berukuran besar sebagai penyanggah bangunan dengan 1 lampu hias berada di tengah-tengah bundaran langit masjid. Dikelilingi kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran
tentang sholat. Bagian selanjutnya, mimbar Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan. Pada bagian atas mimbarnya menyerupai kubah masjid pada umumnya. Di bagian atas kubah terdapat bulan sabit dan bintang. Dengan tambahan ornamen sekitar kubah yang ada pada mimbar, membuat mimbar masjid ini memiliki keunikan dengan mimbar masjid lainnya. Prasasti yang terletak pada bagian dinding depan Masjid Sulaimaniyah. Prasasti Masjid Raya Sulaimaniyah yang berisikan tentang sejarah berdirinya Masjid Sulaimaniyah serta keterangan renovasi Masjid Sulaimaniyah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ruang sholat utama bisa dicapai pengunjung dan para jamaah melalui 7 pintu. Pada pintu-pintu yang ada di masjid ini menggunakan 2 daun pintu panil yang berwarna hijau yang dihiasi relief yang diberi warna kuning. Sedangkan di sekeliling serambi dibatasi oleh tembok rendah yang juga berfungsi sebagai pagar. Bagian depan bangunan ini menghadap ke arah jalan lintas Sumatera, yang merupakan jalan yang dilalui banyak kendaraan. Nah, masjid ini memiliki menara yang tidak dimiliki masjid-masjid peninggalan Kesultanan Serdang lainnya. Menara Masjid Raya Sulaimaniyah ini dibangun pada tanggal 8 Januari 2008 dan termasuk masih bangunan baru ya teman-teman ketimbang bangunan masjid secara keseluruhan. Bangunan Masjid Raya Sulaimaniyah ini tidak terlalu menonjol, mirip dengan bangunan-bangunan khas Melayu lainnya. Sepintas lalu, masjid ini terkesan seperti kantor pemerintahan dengan corak khas adat budaya Melayu, dengan figura berwarna kuning dan atap berwarna hijau. Masjid Sulaimaniyah ini terlihat unik. Dari kejauhan bangunannya tidak terlihat seperti masjid, melainkan menyerupai kantor pemerintahan di Perbaungan. Letaknya juga yang berada di tepi jalan lintas Sumatera. Masjid ini sering dikunjungi oleh masyarakat setempat maupun orang-orang yang melintasi masjid tersebut untuk melaksanakan sholat wajib ataupun sebagai tempat melepas lelah sejenak. Nah, sekarang kita ke bagian luar masjid ya teman-teman. Nah, yang menjadi ciri khas dari Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan adalah pada bangun atapnya yang dibuat berundak-undak. Keseluruhan atap masjid ini hingga bersusun 4, dihitung dari atap tertinggi hingga atap pada terasnya. Atap beranda masjid pun dibuat bersusun 2. Atap bangunan utama masjid ini dibangun begitu tinggi dibandingkan atap lainnya, seakan-akan juga berfungsi sebagai menara. Bila atap masjid-masjid tua Indonesia lain yang kebanyakan berdenah segi 4 bujur sangkar, atap Masjid Raya Sulaimaniyah justru berbentuk persegi panjang, sama dengan denah masjidnya. Dan pada tahun 2006 dilakukan renovasi berikutnya, yaitu merubah atap kubah masjid agar berbentuk mahligai sesuai nuansa Melayu. Sebagaimana masjid-masjid Kesultanan Serdang lainnya, Masjid Raya Sulaimaniyah juga memiliki makam di sekitaran masjid. Masjid ini merupakan masjid utama bagi semua kegiatan kesultanan, termasuk tempat penyelenggaraan sholat jenazah bagi sultan dan keluarganya. Halaman masjid ini juga menjadi tempat pemakaman Sultan Serdang, Sulaiman Syariful Alamsyah dan keluarganya, yang terletak tepat di depan masjid yang telah dipagar, serta pejabat-pejabat penting kesultanan. Petinggi Kesultanan Serdang yang terakhir yang disemayamkan di masjid ini adalah jenazah almarhum Tengku Lukman Sinar Bashar Syah II, pemangku adat Kesultanan Serdang, sejarawan Melayu yang juga menjabat Ketua Forum Komunikasi Antar Adat Sumatera Utara. Perjalanan menuju replika Istana Kesultanan Serdang. Nah, untuk lokasi replika Istana Kesultanan Serdang tidak jauh dari Masjid Sulaimaniyah yang telah kita liput tadi.
kurang lebih 1 kilometer. Terletak di Jalan Lintasan Sumatera Medan Tebing Tinggi, nomor 42, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan. Dan lokasi replika Istana Kesultanan Serdang tepat berada di samping SMK Negeri 1 Perbaungan. Replika Istana Sultan Serdang terletak di Jalan Lintasan Sumatera Medan Tebing Tinggi, nomor 42, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan. Nah, sekarang kita sudah sampai ya teman-teman di jalan masuk. Ramai ya karena berhubung di hari Kamis kemarin ada vaksinasi tepat di Hari Bayangkara. Nah, ini dia replika Istana Sultan Serdang. Bangunan di samping merupakan bangunan Istana Darul Arif yang sebelumnya, bangunan asli yang telah habis dibakar oleh pihak Belanda dan tidak meninggalkan jejak bangunan terkecuali reruntuhan batu-batuan yang terletak di Desa Galuh. Replika Istana Sultan Serdang. Bangunan replika Istana Sultan Serdang diprakarsai oleh Sultan Serdang Allahyarham Tuanku Lukman Sinar Basyarsyah II dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2012 tepat pada hari jadi Serdang Bedagai untuk mengenang kejayaan masa lampau kerajaan tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Sultan Serdang di masa lampau tidak bisa dilupakan, walaupun sudah berlalu ratusan tahun silam. Istananya memang telah dibakar, namun tak ada salahnya jika masyarakat mengenang kejayaan Kesultanan Serdang dengan mengunjungi replika istananya. Nah, di replika Istana Sultan Serdang ini juga kerap digelar studi tour baik dari siswa sekolah dasar hingga ke sekolah menengah atas. Dan walaupun replika istana ini belum dibuka untuk umum seperti halnya Istana Maimun yang ada di Medan, wisatawan yang tertarik dapat mendokumentasikan replika istana tersebut dan dapat memperoleh informasi sejarah dari staf terkait. Nah, untuk bangunan lantai pertama digunakan untuk kantor Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serdang Bedagai. Dan untuk lantai keduanya, yuk, di lantai 2 ada Museum Kebudayaan Serdang Bedagai. Nah, kita masuk. Nah, ini merupakan replika dari singgasana Sultan Serdang. Kita lihat ada beberapa koleksi dari Museum Kebudayaan Serdang Bedagai, yakni ada miniatur Istana Sultan Serdang, ini dia. Kemudian ada miniatur Masjid Sulaimaniyah. Selanjutnya ada miniatur Masjid Jami Ismailiyah Tanjung Beringin, yang juga merupakan
peninggalan dari kerajaan Padang Berdagai. Nah, ini juga merupakan salah satu kursi singgasana dari Sultan Serdang. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Nah, di dinding ini ada foto-foto lawas kondisi terkait bagaimana kehidupan pada masa Sultan Serdang ataupun pada masa lalu. Untuk teman-teman yang ada di Srege khususnya yang yuk kunjungi yuk ke Museum Kebudayaan Serdang Bedagai ini. Selain berwisata, kita juga bisa belajar sejarah teman-teman. Nah, ini ada juga foto-foto peninggalan berupa makam bersejarah yang ada di Serdang Bedagai. Nah, ini kemudian foto dari tuanku Lukman Sinar. Ini merupakan foto miniatur rumah adat Batak. Memang dari koleksi-koleksi museum ini belum terlalu banyak ya teman-teman. Namun sepertinya akan terus bertambah berhubung ruangannya juga masih ada untuk yang di belakang. Merupakan miniatur rumah-rumah adat dari berbagai budaya atau suku yang ada di Serdang Bedagai, suku Melayu, Jawa, Batak, Minang. Nah, di papan sebelah kanan ini ada beberapa foto bupati. Kemudian silsilah dari keluarga Sultan Serdang. Nah, ini merupakan foto dari Istana Darul Arif yang sebelumnya ada di Desa Galuh, Kecamatan Perbaungan, yang merupakan peta Kerajaan Serdang yang kekuasaan wilayahnya ada di Sumatera Utara. Ini merupakan simbol dari makna lambang Sultan Serdang. Sultan Serdang. Dulu sebelum ada replika ini, Istana Sultan Serdang sebenarnya itu berada di Kota Galuh. Nah, menurut sejarah katanya dahulu istana itu dibakar oleh Belanda karena dari kesultanan itu tidak mau membela Belanda, makanya dibakar. Itu menyebabkan saya untuk membuat replika replikanya itu di sini dan diresmikan pada tahun 2012. Serdang Bedagai itu bertepatan dengan hari ulang tahun Srege. Itu kira sejarahnya. Iya, istana Serdang yang di Kota Galuh sudah ada. Tinggal puing-puing, mungkin sisa-sisa batu bata atau peninggalan tiang-tiangnya aja lah. Itu pun mungkin karena mungkin sudah nggak ada sisa, jadi nggak bisa juga kan. Ini tinggal batu-bata
dari luar kota yang mungkin studi banding atau anak-anak sekolah mungkin yang mau melihat bangunan replika mungkin sering kemari. Nah, ada beberapa kali lah kami terima kunjungan dari mereka. Tapi kalau mungkin warga-warga sekitar kayaknya udah nggak lagi, kan udah biasa sebenarnya. Jadi di atas foto makam yang ada di desa Tempat ya. Iya. Di sini Sebelumnya tulisannya ditempel sama tulisan baru. Memang benar. oh, kalau memang tulisan baru itu berarti udah revitalisasi lah. Kalau memang bangunan aslinya kan nggak mungkin zaman dahulu ada tulisan seperti itu kan. Berarti kalau memang dia ada tulisannya di situ mungkin berarti sudah dipugar lah, diperbaharui gitu. Makamnya itu ada di kampung saya, Kak. Oh gitu. Iya. Terus maksudnya Baru tahu ternyata ternyata itu apa makam dari istilahnya dari keluarga kerajaan Sultan juga gitu. Ada di Dusun 6 Desa Tagor, Kak, di kampung saya. Cuma tulisan sebelumnya itu kan ada tempel sama tulisan baru. iya berarti kalau memang ada bentuk yang di tulisan baru berarti itu memang udah dipugar lah, ada diperbaharui gitu kayak lebih enak kita ngeliatnya. Iya, kalau di Sudan Muda ini banyak ya peninggalan makam-makamnya. Cuman itu juga permasalahan karena memang belum ada tim ahli, jadi cuma untuk sekedar data dulu gitu. Dan kalau melewati dari Banyak bangunan ini di sini ada bekas stasiun kereta api. jauh dari sini, Kak. Enggak, di dekat kantor Murah, Simpang 3. Itu ada bangunan tua di situ. Terus masjid lah, oke kan. Terus di daerah Melati ada rumah tua juga. Lagi Simpang 3 ini alhamdulillah bangunan cagar budaya itu lagi ya. Seharusnya kalau untuk perawatan ya kita memang belum punya tim ahli dan memang itu menjadi program dinas ini di tahun depan kami akan memakai tim ahli cagar budaya yang ada di provinsi gitu. Walaupun kita belum punya tim ahli sendiri tapi kita bisa pakai tim ahli dari luar daerah dan nanti mereka lah yang turun kemari dan yang akan mengecek lokasi langsung gitu. Naskah-naskah pembangunan sendiri arsip-arsip Kalau untuk naskah-naskah memang kita sendiri yang menyimpan, itu yang menyimpan memang keturunan keluarganya langsung. Itu juga dengan isi koleksi. Stasiun Perbaungan PBA merupakan stasiun kereta api kelas 3, kelas kecil yang terletak di Simpang 3 Pekan, Perbaungan Serdang Bedagai. Stasiun yang terletak pada ketinggian 16 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh. Stasiun ini hanya memiliki 2 jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus dan jalur 2 digunakan untuk pengisian ketel CPO. Di stasiun ini masih terdapat reruntuhan bekas-bekas menara air, bangsa lokomotif, dan pancuran air untuk loko-loko uap pada zaman Belanda. Sejak tahun 2013, stasiun ini tidak lagi melayani naik turun penumpang kereta karena kebijakan PT KAI yang melarang pedagang asongan untuk. Nah, jika mengambil jalur lintas timur Sumatera, maka kota Perbaungan menjadi salah satu kota yang pertama dilalui dalam wilayahnya. Letaknya yang tak jauh dari pintu gerbang perbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Nah, setibanya di Perbaungan akan ada pertemuan pertigaan yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Simpang 3 Pekan Perbaungan. Nah, di sini terdapat sebuah monumen bernama Tugu Bintang, tegak berdiri dan menjadi salah satu ikon kota Perbaungan. Nah, ini dia. Tugu Bintang Perbaungan. Tepat di depan alun-alun kota Sergai, Sergai World.
Nah, yuk teman, kita lihat bagaimana kondisi bangunan monumen ini dari dekat. Nah, sedang ada yang membabat rumput, sedang dilakukan pembersihan. Ayo kita lihat. Nah, beginilah kondisi monumen Tugu Bintang dari dekat, teman-teman. Sudah banyak tumbuh rumput dan tadi kita lihat sedang dibersihkan oleh petugas. Nah, ini dia bangunan Tugu Bintang. Terdapat prasasti yang bertuliskan Tugu Juang Sei Ular yang diresmikan pada Juli tahun 1995 oleh pimpinan Pusat LVRI Ketua Umum Ahmad Tahir, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Nah, kita lihat di sebelah kanan view dari monumen Tugu Bintang masih berdiri kokoh. Di bagian kanan dinding terdapat relief. Kita lihat teman-teman, relief nah ini merupakan relief dari peta situasi perang kemerdekaan. Ini merupakan wilayah Sumatera Utara ya teman-teman. Medan, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Perbaungan. Bagaimana para penjajah itu datang ke wilayah Sumatera Utara, dan kemudian yang kedua ada pendaratan PSM Belanda ke Pantai Cermin. Relief selanjutnya yakni rapat kilat penyelenggara ke Lubuk Pakam. Nah, ini merupakan selanjutnya ada relief terkait pasukan. Nah, sedang ada pembersihan oleh petugas, pengepungan. Nah, dari relief-relief yang telah digambarkan ini tergambar jelas bahwasannya bagaimana perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan hingga kita dapat merasakan ya hingga saat ini patah tumbuh hilang berganti. Monumen ini menjadi salah satu ikon kota Dan bangunan Pekalongan. terakhir yang akan kita liput yakni Masjid Jami Dolok Masihul. Masjid Jami Dolok Masihul merupakan salah satu masjid tertua dan menjadi masjid pertama yang dibangun di wilayah Dolok Masihul. Masjid ini terletak di Jalan Perjuangan nomor 33 Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, dari penjelasan tokoh agama yakni Bapak Haji Adenan Barus bahwasanya Masjid Jami Dolok Masihul telah berdiri sejak masa kolonialisme Belanda di wilayah Dolok Masihul dan telah berumur kurang lebih 90 tahun. Dan tahun pasti kapan dibangunnya masjid ini tidak bisa dipastikan karena tidak ada bukti tertulis kapan berdirinya bangunan masjid ini. Nah, bangunan Masjid Jami Dolok Masihul ini juga merupakan salah satu bangunan masjid yang didirikan oleh keturunan dari Kerajaan Padang Bedagai. Nah, seperti bangunan Masjid Jami yang ada di Tanjung Beringin. Nah, sayangnya untuk Masjid Dolok Masihul ini sendiri, Masjid Jami Dolok Masihul ini sendiri tidak memiliki catatan atau bukti tertulis terkait sejarahnya. Nah, hanya bisa dibuktikan dengan penuturan dari para saksi hidup yang atau
atau dari keluarga yang dapat menyampaikan cerita sejarah dari masjid ini. Dari penjelasan Bapak Haji Adnan bahwasannya dahulunya masjid ini merupakan tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid oleh keluarga dari keturunan Kerajaan Padang Bedagai. Dahulunya Masjid Jami ini sangatlah sederhana, tak ubahnya musola yang hanya bertiang-tiang kayu. Namun setelah pasca kemerdekaan dan telah diserahkan kepada masyarakat, maka bangunan ini pun mulai direnovasi dan seperti inilah keadaannya sekarang. Dan mungkin ada beberapa kali renovasi hingga Masjid Jami ini berdiri cukup megah. Dari arsitektur yang bisa kita lihat dengan perpaduan warna kuning, hijau, dan emas yang sangat berciri khas Melayu. Namun dari arsitekturnya juga sudah arsitektur modern. Dari jendela yang kita bisa lihat, yuk kita lihat bagian dalam dari interior Masjid Jami ini. Dari penuturan Bapak Haji Adnan Barus juga sangat disayangkan bahwasanya foto dari Masjid Jami yang dahulu itu telah hilang karena dahulunya di Dolok ini terjadi banjir. Jadi bangunan atau tinggalan bangunan Masjid Jami yang lama juga telah tidak ada, dan ini telah menjadi bangunan baru secara keseluruhan. Nah, bisa kita lihat dari ukiran tiang-tiang pada penyangga bangunannya, ini berukirkan motif Melayu. Pada langit-langitnya terdapat lampu kristal. Nah, pada dinding-dindingnya terdapat hiasan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Lanjut, kita ke bagian luar masjid. Tepat berada di samping Masjid Jami ini terdapat beberapa makam dan cukup banyak areal makam di sini. Beberapa di antaranya merupakan makam dari tokoh yang mewakafkan Masjid Jami ini. Nah, bisa kita lihat beberapa makam di antaranya merupakan makam orang-orang dari keluarga keturunan dari Kerajaan Padang Bedagai. Ini merupakan makam dari Datu Ulung Syah Syam